Seseorang bisa hidup tanpa cinta, tapi tidak satupun yang bisa hidup tanpa air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabar Anda sekalian hari ini? Apakah Anda sekalian dapat menikmati hidup ini? Apakah para hadirin sehat? Alhamdulillah melihat banyak dari Anda yang dapat menikmati hidup ini. Selamat pagi kepada para dewan guru yang terhormat dan semua audiensi yang saya cintai. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin sekalian, saya Naila Huwaida Zarifah. Berdirinya saya di sini membuka pikiran Anda dengan perspektif yang lebih dalam. Izinkan saya bertanya sebelum masuk ke topik ceramah saya pada kali ini. Angkat tangan dan tunjukkan berapa banyak dari kita yang sudah pernah mendengar tentang SDGs Indonesia. Beberapa dari Anda ada di luar sana dan banyak teman saya juga yang belum tahu mengenai apa itu SDGs sendiri. Mari kita masuk sedikit lebih dalam. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Sustainable Development adalah perdamaian dan kemakmuran bagi masyarakat dan lingkungan yang dirancang oleh PBB yang memiliki 17 tujuan. Di antaranya adalah tidak ada kemiskinan, nol kelaparan, kesehatan dan kekayaan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi terjangkau, pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, mengurangi ketidaksetaraan, kota dan komunitas berkelanjutan, dan yang lainnya. Hadirin sekalian, tujuan nomor 6 yang berbicara tentang air bersih dan sanitasi layak. Tujuan itu menekankan pada ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi layak di seluruh dunia. PBB membahas 5 alasan penting bahwa air yang aman dan bersih adalah kebutuhan vital bagi masyarakat untuk berkembang secara fisik, mental, ekonomi, sosial, dan spiritual. Alasan-alasan tersebut antara lain. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Apa yang dimaksud pembangunan berkelanjutan? Pada tahun 2015 lalu, PBB mengadopsi 17 atau tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim, mengurangi ketidaksetaraan pada tahun 2030. Dan alasan yang kedua adalah pembangunan sosial ekonomi. Kemiskinan dan kurangnya air bersih berjalan beriringan. Komponen penting untuk menghilangkan kemiskinan adalah memiliki akses kepada air yang aman. Ketika pasokan air ditingkatkan dan berkelanjutan, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dan alasan yang ketiga adalah produksi energi dan makanan. Air limbah yang tidak diolah tercemar, limbah tersebut yang mengandung racun berbahaya seperti bakteri penyebab diare dan patogen lainnya. Ketika air kotor ini digunakan untuk menanam makanan bagi masyarakat akan mempengaruhi kontaminan pasokan makanan dan kesehatan masyarakat tersebut. Dan yang keempat adalah kesehatan dan kelangsungan hidup. Ketika masyarakat tidak memiliki akses ke air bersih, mereka seringkali tidak memiliki pilihan lain selain mencuci dan minum air yang terkontaminasi langsung dari rawa-rawa. Air yang tidak aman menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air seperti Escherichia coli, Escherichia diare,
kolera, demam tifoid, hepatitis A, dan disentri. Dan alasan yang kelima adalah ekosistem yang sehat. Bagian dari itu termasuk berkembang secara mental dan spiritual. Namun, sadarkah Anda semua masyarakat khususnya di Indonesia sudah memiliki air bersih dan sanitasi yang layak? Saya tidak berpikir begitu. Dan bagaimana dengan efeknya? Sebanyak 33,4 juta orang di Indonesia kekurangan air bersih dan 99,7 juta orang tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang baik. Selain itu, penyakit terkait air dan sanitasi menjadi yang utama. Lebih dari 800 anak meninggal setiap hari karena penyakit diare yang terkait dengan kebersihan yang buruk. Masalah lain yang dihadapi SDG nomor 6 ini adalah pemukiman kumuh dan sanitasi yang buruk sehingga berdampak pada pencemaran air sungai. Oleh karena itu, salah satu mahasiswi Indonesia di Jerman sedang melakukan riset sistem sanitasi di kawasan kumuh dengan mengembangkan aplikasi teknologi berbasis website untuk pilihan sanitasi di kawasan kumuh, sekaligus berusaha menyaring air limbah menjadi air bersih, sehingga pembuangan ke drainase menjadi air bersih. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memberikan laporan yang transparan bagi semua pihak dan tidak mengharuskan penghuni untuk mengganti toilet yang ada yang akan diterapkan di Indonesia. Baik, sekian informasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.